Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Inggris kelas 7, yaitu mengenai structure, ya kan, mengenai possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun. Nah, pada pembelajaran kali ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran yang sudah lalu mengenai subject, object, pronoun. Nah, bagaimana pembelajarannya? Yuk kita ikutin selanjutnya. Oke, saya akan membuka Microsoft Word aja ya, supaya lebih enak. Oke, kita lihat di sini adalah tabel, di mana tabel ini ada dua tabel yang merupakan A3 ya, dari noun, subject pronoun, object pronoun. Ini sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Nanti kita akan mengingat kembali sedikit ya. Oke, terus ditambah lagi pada kesempatan kali ini ada possessive adjective, yang artinya menyatakan kepemilikan, dan juga possessive pronoun, menegaskan kepemilikan. Yang terakhir reflexive pronoun, menyatakan diri sendiri ya, menyatakan diri sendiri. Nah, oke, kita akan bahas mengenai subject pronoun dan objek pronoun terlebih dahulu, yang kemarin sudah kita bahas ya. Ini merupakan kata ganti orang atau benda yang dilihat dari tempatnya, posisinya. Yuk kita lanjut ya. Terus kita mengingat lagi pelajaran yang lalu mengenai subjek dan objek pronoun. Oke, kita bahas lagi sebentar. Kita mau bikin kalimat saya kemarin ya, suka dia perempuan ya, saya suka dia perempuan. Bagaimana dalam bahasa Inggrisnya ya? Saya, karena dia posisinya sebagai subjek, saya di sini sebagai subjek, suka sebagai verb, dia perempuan sebagai objek ya. Bagaimana menulisnya dalam bahasa Inggris? I sebagai subjek, kita lihat ya, ini memakai I. Saya ya sebagai subjek memakai I. Suka, like, dia perempuan. Dia perempuan tetapi posisinya sebagai objek. Dia perempuan. Nah, ini dia. Tapi dia posisinya sebagai objek, berarti pakai her. I like her. Nah, seperti itu. Ya. Kita tuliskan. Terus satu lagi mengenai masih dua kolom ini ya, dua kolom ini kita belum beranjak ke possessive adjective, belum. Dia laki-laki suka atau menyukai, dia dibalik aja ya, maaf, dibalik saja. Dia perempuan menyukai dia laki-laki. Nah, bagaimana ini? Dia perempuan posisinya sebagai subjek, berarti pakainya ini
she, ya kan? She menyukai, like tambah s ya. Dia laki-laki, tapi posisinya sebagai objek. Dia laki-laki, posisinya sebagai objek. Berarti pakai him. Him. Nah, ini mengingatkan saja pelajaran yang sudah lalu ya. Nah, sekarang kita masuk ke possessive adjective ya. Possessive adjective ini kita anggap sudah selesai. Possessive adjective yaitu menyatakan kepemilikan. Untuk possessive adjective ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditambah dengan noun atau kata benda. Contoh, kita tambah di sini buku, berarti kita akan membuat kalimat buku saya ya. Buku milik saya, buku saya, berarti kita tulis ya, my book. Nah, contoh lagi, kita akan membuat ini, ibu kita. Jadi ibu kita, maksudnya ibu kita, ibu pilih kita ya. Kita di sini yang mana nih? Kita pakai our bla 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 bla. Nah, ini apa aja yang penting noun. Our mother. Nah, seperti itu. Terus contoh lagi. Kucing mereka. Jadi mereka punya kucing ya, kucing mereka. Bagaimana? Their cat. Seperti itu ya. Jadi ini menyatakan kepemilikan. Contoh ini kalau kita membicarakan kucing ya, my cat berarti kucing saya. Your cat berarti kucing kamu. Our cat berarti kucing kami atau kita. Their cat kucing mereka. His cat artinya kucingnya tapi dianya laki-laki. Her cat artinya kucingnya tapi dianya perempuan ya. Yang mempunyai ya, bukan kucingnya laki-laki atau perempuan, tapi yang mempunyai adalah laki-laki atau perempuan. It's bla bla bla. Ini untuk benda ya, kalau kata bendanya kucing nggak nyambung. Mungkin kalau benda atau hewan mungkin warna. It's color. Nah, seperti itu. Warnanya. Nah, seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh soal gabungan antara subject pronoun, object pronoun, dan possessive adjective. Contohnya seperti ini. Dia perempuan suka buku saya. Nah, ya. Dia perempuan suka buku saya. Nah, ini. Dia perempuan. Nah. Dia perempuan posisinya adalah sebagai subjek. Suka posisinya sebagai verb. Ya kan? Objeknya bukan buku, tetapi buku saya. Nah, buku saya. Maka dari itu, ini adalah subjek biasa, ini verb. Buku saya itu bukan subjek tapi sebagai objek, tapi sudah menyatakan possessive adjective karena menyatakan kepemilikan. Jadi
untuk membuat dalam bahasa Inggrisnya dia perempuan. Nah, sebagai subjek berarti pakai she. Tetap ya, biasa. She. She likes. Nah, buku saya. Berarti dia sebagai possessive adjective. Buku saya. Ya, kalau sudah pakai possessive adjective itu tidak terpengaruh dia di subjek atau objek, ya. Tetap ya. Possessive adjective buku saya berarti my book. Ini ya, pakai my book. Nah, seperti itu. Ya. She likes my book. Nah. Contoh lain ya, contoh lain gabungan ya antara subject pronoun, object pronoun, possessive adjective. Contohnya ini, ayah mereka mengundang kita, ya. Ayah mereka mengundang kita atau kami. Nah, bagaimana mengidentifikasi siapa subjek, siapa verb, siapa objek? Ayah mereka, bukan ayah. Kalau ayah aja berarti subjek, tapi subjek sebagai subjek ya. Ayah mereka, ini subjeknya. Saya garis bawah. Mengundang, ini sebagai verb, ya kan? Kita ini sebagai objek karena dia berdiri sendiri, ya kan? Kita lihat nanti di sini. Nah, ayah mereka posisinya sebagai subjek, tapi ini nggak perlu diganti karena merupakan possessive adjective. Ayah mereka berarti pakai their, ya. Their father mengundang, invites kita, us. Kenapa pakai us? Karena dia berdiri sendiri dan posisinya sebagai objek. Nih, us, kami atau kita posisinya sebagai objek. Nah, seperti itu. Their father invite us. Ayah mereka mengundang kita. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Terima kasih. Saya akan memberikan contoh satu lagi. Ibunya si Tono, contoh ya, berarti ibunya laki-laki, mengundang ibu saya, ya. Ibunya laki-laki mengundang ibu saya. Nah, mana subjek? Subjeknya ibunya. Nah, ibunya ini merupakan subjek. Mengundang ini merupakan verb. Ibu saya ini merupakan objek. Nah, ibunya ini merupakan subjek tapi dia sebagai possessive adjective karena menyatakan kepemilikan. Jadi menggunakan possessive adjective. Mengundang dia sebagai verb. Ibu saya dia sebagai possessive juga, possessive adjective juga. Jadi ini tidak ngaruh dia sebagai subjek atau sebagai objek. Jadi kita menggunakan possessive adjective semua. Ibunya laki-laki, ibunya laki-laki berarti his mother invites ibu saya, my mother. Seperti itu ya. Ibunya mengundang ibu saya, ibunya laki-laki, ibunya Tono contoh ya.
ibunya Tono, atau bisa diganti dengan ibunya laki-laki mengundang ibu saya. His mother invites my mother. Nah, seperti itu. Ini berarti kita pakainya possessive adjective. Ya. Kolom 1, 2, 3 sudah. Nah, bagaimana dengan possessive pronoun? Possessive pronoun itu menegaskan kepemilikan. Ya. Ini tidak ngaruh, ya, tidak ada hubungannya dengan subjek, objek atau posisinya. Ini untuk menegaskan saja, ya. Bagaimana contoh ini ya, mine artinya milik saya, yours artinya milik kamu, ours artinya milik kita, theirs artinya milik mereka, his milik dia, ya kan, hers milik dia perempuan. Ya, contoh kalimatnya seperti apa? Nah, ini cuma menegaskan saja. Contoh, pulpen ini milik saya, itu, ya kan? Bagaimana kalimatnya? This pen is mine. Nah, di sini. This pen is mine. Ya. This pen is yours. This pen is ours. This pen is theirs. Pulpen ini milik mereka. This pen is his. Pulpen ini milik dia laki-laki. This pen is hers. Pulpen ini milik dia perempuan. Ya. Untuk hewan atau benda tidak punya. Tidak memakai ini, ya. Oke. Atau mungkin diganti. Buku ini milik mereka. Bahasa Inggrisnya, this book is theirs. Nah, seperti ini, ya. Cukup mudah, ya. Oke. Ini tidak ada hubungannya antara subjek sama objek, ya. Sekarang reflexive pronoun, ini yang sering kita dengar. Ada myself yang artinya diri sendiri, yourself dirimu sendiri, ourself diri kita sendiri, their self diri mereka sendiri, himself dirinya laki-laki sendiri, herself dirinya sendiri untuk perempuan, itself dirinya sendiri untuk benda atau hewan. Contohnya apa? I go sorry. PR ini dikerjakan diri saya sendiri. Nah, ini contohnya. This homework do by myself. Nah, seperti ini. PR ini dikerjakan diri saya sendiri, ya. This homework do by myself. This homework do by yourself. This homework do by their self, dan sebagainya, ya. Ini cuma menyatakan diri sendiri. Nah, itu mungkin, ya. Saya punya kalimat seperti ini. Neneknya, ya, perempuan
melihat kita, ya. Neneknya Nenek Lydia mungkin ya, Nenek Lydia, neneknya Lydia ya, kan perempuan Lydia ya. Neneknya melihat kita. Nah, ini ya. Tolong tulis dalam bahasa Inggris kalimat ini ya, dengan melihat pola atau pattern yang ini, dan ditulis di kolom komentar ya. Tulis dalam bahasa Inggris, neneknya perempuan melihat kita. Tulis dalam bahasa Inggris, ditulis dalam kolom komentar. Nah, mungkin sampai sini pertemuan kali ini, semoga bisa dimengerti ya. Nah, dan juga kita tetap tinggal di rumah supaya wabah ini segera selesai ya, dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.